Oke, selamat petang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talkshow perdana Let's Talk about Sex and Sexualities, atau disingkat menjadi LATSS Talks, Let's Talk, di mana ini merupakan talkshow serial yang secara khusus membincang mengenai pendidikan seks dan seksualitas. Jadi, yang perlu kita ingat, talkshow ini bukan tentang konsultasi seksual. Nah, selanjutnya perkenalkan, nama saya Wawan Suandi, kawan-kawan biasa memanggil saya Jundi. Saya adalah salah satu relawan di Let's Talk. Saat ini saya akan memoderasi jalannya talkshow pada petang ini hingga pukul 5. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, talkshow ini sifatnya santai aja ya. Di sesi perdana ini masih sharing. Tapi begitu, tetap saja ini akan menjadi sesi perdana yang sangat menarik. Baik, sebelum kita memulai, terlebih dahulu saya ingin menyapa penterjemah bahasa isyarat kita. Ada Mbak Mada Ramadhani dan Sari Widya Utami dari Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, apa kabar Mbak Mada dan Mbak Sari? Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini ya. Teman-teman, mereka berdua akan bergantian menjadi penterjemah bahasa isyarat selama talkshow ini berjalan. Harapan kami, obrolan tentang pendidikan seks dan seksualitas juga dapat melibatkan kawan-kawan penyandang disabilitas tuli. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan tentang seks dan seksualitas bagi non-disabilitas saja itu masih minim, apalagi untuk kelompok disabilitas. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta talkshow, perlu kami sampaikan, kegiatan di serial pertama ini sebagai proses belajar dan saling sharing. Makanya nanti selain ada pemantik diskusi, juga akan ada beberapa orang peserta yang kami minta untuk sharing pengalamannya terkait tantangan dalam memberikan pendidikan seks dan seksualitas, baik di dalam keluarga maupun di tempat ia mengajar. Jadi, sekali lagi pada seri perdana ini, kita tidak teaching atau mengajari, tidak. Kita masih sama-sama belajar. Untuk itu, keterlibatan teman-teman semua di sini tentu akan semakin menambah wawasan kita. Nah, karena waktu diskusi kita sangat terbatas, hanya 1,5 jam, maka untuk pembahasan yang lebih rumit akan kita lanjutkan di forum Let's Talk selanjutnya. Dan untuk itu silakan follow akun media sosial Let's Talk, ada Instagram, fanpage, dan Twitter, untuk mendapatkan update pertemuan yang akan datang. Oh iya, sebelum saya lupa, kegiatan ini bersifat volunteer, teman-teman. Nah, untuk itu bila ada di antara teman-teman yang ingin terlibat atau memberi dukungan lainnya agar kegiatan ini terus berjalan, kami sangat terbuka. Hal itu bisa kita bahas di grup WA peserta sepertinya ya, atau bisa juga DM ke akun media sosial Let's Talk. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta talkshow, mengapa tema di seri pertama ini ialah perlu tapi tabu, pendidikan seks dan seksualitas dalam keluarga. Tujuannya untuk kita mendiskusikan kenapa sih perbincangan tentang seks dan seksualitas, terutama di tengah-tengah keluarga, mengalami
penyempitan makna di mana topik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang porno, jorok, dan pembicaraan yang tidak sopan. Itulah mengapa kemudian pembicaraan mengenai seks dan seksualitas, terutama di dalam keluarga, menjadi hal yang tabu. Wah, saya sudah seperti pembawa acara gosip ya. Tabu tapi perlu. Baik, teman-teman sekalian, akibat pembicaraan seks dan seksualitas dianggap tabu dan dianggap tidak normal, ada banyak persoalan yang ditimbulkan di kemudian hari. Misal, mulai dari relasi suami istri yang tidak saling memahami tentang kebutuhan seksual masing-masing, lalu ada kesulitan membahas perencanaan kehamilan dan alat kontrasepsi apa yang ingin dipakai, dan siapa yang menggunakan alat kontrasepsi tersebut, apakah istri atau suami. Tapi biasanya yang selalu dibebani itu istri ya, entah minum pil, suntik, atau lainnya. Bila pasangan tidak terbuka untuk melakukan komunikasi, maka akibatnya terjadi kehamilan yang tidak direncanakan. Misal, sebagaimana dilaporkan, ada 400.000 kehamilan selama masa isolasi akibat pandemi COVID-19, padahal di masa pandemi COVID-19, rumah sakit semestinya jadi area yang kita hindari. Ya toh, kan ngeri di sana itu kumpul berbagai macam orang sakit, termasuk kemungkinan ya begitulah, kita khawatir terpapar yang namanya virus corona. Tapi karena istri sedang hamil, mau tidak mau kan kita mesti ke rumah sakit untuk melakukan kontrol kehamilan. Lalu dampak lainnya pada anak, yakni saat anak tidak memahami seksnya atau biologisnya, maka ia tidak memahami fungsi organ reproduksi dan lainnya. Sebagian dari orang tua mungkin pernah ditanya oleh anak yang baru beranjak remaja mengenai mimpi basah misalnya. Bila di dalam keluarga masih melihat pertanyaan itu sebagai hal yang porno dan bukan sebagai kesempatan memberikan pendidikan seks dan seksualitas yang benar pada anak, maka anak tersebut akan tidak akan mendapatkan jawaban dari orang tua. Akibatnya ia mungkin akan bertanya kepada teman sebayanya, tapi belum tentu juga teman yang ditanya itu mengerti, bahkan mungkin memberi informasi yang keliru karena tidak mengerti. Atau sebaliknya, malah anak mencari informasi sendiri di internet tanpa sepengetahuan orang tua. Kita tahu sendiri kan, ketika kita memasukkan kata kunci terkait dengan organ reproduksi di internet, maka yang muncul itu termasuk gambar dan video porno. Menyeramkan kan, tanpa sepengetahuan kita sebagai orang tua. Kita di sini belum semuanya jadi orang tua ya. Baik, perlu diketahui akibat di dalam keluarga mentabukan pembahasan seks dan seksualitas dan bagaimana mengelola dorongan seksual, beberapa anak akhirnya berhadapan dengan hukum dengan kasus kekerasan seksual. Dan di beberapa media mainstream disebutkan bahwa pelaku melakukan kekerasan seksual karena sering menonton film porno. Itu baru sedikit contoh persoalan yang dihadapi ketika obrolan seks dan seksualitas dianggap tabu. Baik, itu pengantar dari saya. Saya tidak mau menggantikan peran pemantik diskusi atau narasumber. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan keempat pemantik. Pertama ada Kak Emi atau Ajmiati Zulia. Beliau juga menerima BA dan Master dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Teman-teman, sepertinya pesertanya juga ada beberapa dari wilayah Sumatera. Nanti bisa reunian dengan Kak Emi ya. Ya. Lalu sejak 2001 hingga saat ini sebagai Senior Officer Legal Advocacy
lalu pernah menjadi program manajer Pusat Data dan Informasi Penghapusan Eksploitasi Seksual Anak, EKPAT, Affiliate Group in Indonesia yang berkantor di Jakarta. Banyak sekali nih, Kak Emi, luar biasa. Di tahun 2016 sampai dengan sekarang, Ketua Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Nah, tuh kurang apa lagi. Kemudian Kak Emi juga memperoleh anugerah Kartini Award dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena dianggap telah melakukan berbagai upaya pembelaan dan memperjuangkan hak-hak anak dan perempuan di Sumatera Utara, dan pernah menerima penghargaan Lembaga Cegah Kejahatan Award Provinsi Sumatera Utara atas kepedulian terhadap pencegahan kejahatan di bidang kekerasan dalam rumah tangga perempuan dan anak. Lalu tahun 2012 sampai sekarang dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa Medan dan kandidat doktor program hukum di Universitas Sumatera Utara tahun 2019 sampai 2024 nanti sebagai penasehat partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak atau PUSPA Kota Medan. Halo Kak Emi, apa kabar? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Juga ya, kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan talkshow hari ini. Ya, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita dari Medan beralih ke Lampung. Nah, kalau pertemuan via Zoom ya kayak gini ya, pesertanya jauh-jauh gitu. Narasumbernya jauh-jauh, pesertanya juga demikian. Ya, kita beralih ke Lampung, ada Kak Renvi atau Renvi Liasari. Beliau adalah pegiat anak dan konsultan program anak Lampung, anak di Lampung maksudnya, mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Lampung dan melanjutkan masternya dari Institute of Social Studies di Belanda untuk bidang public policy. Kak Renvi adalah pegiat hak anak di Lampung, pernah aktif di Damar Anak Lampung sebagai gender spesialis tahun 2019. Kemudian pengurus P2TP2A Provinsi Lampung periode 2010-2012, lalu senior project officer di Save the Children Indonesia untuk program EXCET mulai dari 2009 sampai 2013. Lalu senior project officer dan program skill di Sukses Save the Children Indonesia di Lampung mulai 2003 sampai 2018 dan sekarang menjadi konsultan program anak. Halo Kak Renvi, apa kabar? Halo, assalamualaikum semua. Kabar baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam, alhamdulillah ya. Dari Lampung kita beralih ke wilayah Kepulauan Riau. Lumayan jauh lagi nih ya. Di sana ada Bang Roni atau Ahmad Syahroni. Beliau adalah Direktur Eksekutif PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Daerah Kepulauan Riau. Roni juga anggota Aliansi Laki-Laki Baru, sebuah jaringan nasional untuk mempromosikan dan mengkampanyekan keterlibatan laki-laki dalam penghapusan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Beliau juga anggota Asia Pasifik Global Unit Network, Global Network of Young People to Develop Change Maker Toolkit. Halo Bang Roni, apa kabar nih di Riau? Wah, semoga mendengar ya. Laptopnya lagi hang. Oh, baik-baik. Tapi setidaknya nanti pas sesi dimulai, semoga tidak hang ya. Oke, terakhir ini lebih jauh lagi dari ketiga pemantik sebelumnya. Adanya di New York ini, entah kecamatan apa saya juga nggak tahu ya. Ada Mbak Ira atau Diah Irawati. Beliau adalah aktivis hak perempuan dan keadilan gender yang pernah aktif di beberapa organisasi. Organisasi perempuan seperti Sikap, Kalyana Mitra, Rumpun Gemak Perempuan, dan Komnas Perempuan. Pernah juga menjadi riset analis untuk program Target
MDGs dan terlibat dalam pembuatan MDGs Roadmap. Mendapatkan S1 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan dengan dukungan Ford Foundation International Fellowship Program. Kemudian menerima masternya dalam Sustainable International Development Studies dengan konsentrasi Women's and Gender Studies dari Brandeis University, Massachusetts. Nah, susah banget ini nyebutnya. Nanti Mbak Ira sendiri yang nyebut. Itu di Amerika. Saat ini Mbak Ira adalah kandidat PhD di Sociocultural Anthropology, State University of New York, Binghamton. Ini penyebutannya menurut beliau salah, Binghamton. Nanti kita dengar sendiri dari dia apa penyebutannya. Itu di New York dan asisten pengajar di Departemen Antropologi. Halo Mbak Ira, apa kabar? Mbak Ira, ya, halo, apa kabar? Ya, di sini ya. Masih subuh. Jangan-jangan Mbak Ira nggak sempat tidur nih ya? Nggak tidur ya, nggak bisa tidur. Ya ampun, baiklah, Nggak semoga tetap on ya. Bapak Ibu, itu adalah 4 pemantik diskusi kita pada talkshow petang ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ajukan via chat box dulu ya. Nanti saya dibantu host mengkategori pertanyaan yang dirasa senada. Sebagaimana saya informasikan di awal, forum ini bukan forum konsultasi masalah-masalah seksual. Selain itu, untuk pertemuan perdana ini perlu kami ingatkan, mohon pertanyaan yang mengarah pada konsultasi persoalan yang dihadapi keluarga atau suatu kasus ditahan dulu. Simpan itu untuk di serial selanjutnya. Saat ini masih bersifat umum mengenai perbincangan pendidikan seks dan seksualitas yang sebetulnya perlu tapi tabu. Nanti di serial selanjutnya kita akan lebih spesifik dengan mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Oke, di WhatsApp group host sudah share tentang peraturan, setidaknya mic peserta di mute kecuali saat sesi sharing dari peserta dan tanya jawab nanti akan di unmute lagi. Kemudian saat ada peserta dapat kesempatan sharing atau mengajukan pertanyaan, harap mengaktifkan videonya biar kita kenal ya seperti apa sih orang yang bertanya atau orang yang sharing nanti. Dan yang pasti tidak boleh ada peserta yang share screen karena kita pertemuan hari ini tidak ada share screen, pemantik diskusi pun demikian, tidak akan ada share screen. Baik, apakah Bang Roni sudah bergabung bersama kita? Oke, baik. Kalau begitu kita sudah bisa memulainya ya. Moderator bisa minta di mute nggak? Serta ada suara-suara berisik. Oh iya, kita bisa meminta bantuan host untuk mute. Halo, Bapak host. Bapak host ya, bukan Bapak kos. Wis. Ya, baik. Oke, kita memulai sesi ini ya. Kita akan memulai ke Kak Renvi dulu nih. Halo Kak Renvi. Halo. Ya, baik. Kak Renvi, sebagaimana tema kita pada hari ini tabu tapi perlu tentang pendidikan seks dan seksualitas dalam keluarga. Dari Kak Renvi sendiri, pernahkah menghadapi situasi merasa perlu sekali membicarakan seks dan seksualitas dalam keluarga, tapi juga mengalami kesulitan untuk melakukannya itu? Ya misalnya, mendapatkan pertanyaan dari anak-anak tentang organ tubuh atau organ seks, atau organ seks orang tuanya sendiri lah. Gimana Kak Renvi? Pernah menghadapi situasi seperti itu? Ya,
Selamat sore teman-teman di Indonesia dan selamat pagi untuk Ira dan teman-teman yang ada di US. Salam sehat semua. Terima kasih Mas Jundi untuk pertanyaannya. Sebagai pengantar saya ingin memberikan informasi bahwa saya dibesarkan dalam keluarga yang sangat memegang nilai-nilai agama dan budaya yang cukup kuat, sehingga kalau dulu misalnya ketika saya menstruasi, saya nggak tahu tiba-tiba kok ada darah di celana dalam gitu, jadi panik dan sebagainya. Sehingga ketika saya menikah, saya memutuskan untuk lebih terbuka ke anak-anak gitu. Tapi tetap saja banyak sekali momen-momen di mana saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari anak yang kadang-kala membuat saya juga nggak siap untuk jawab. Jadi kalau ditanya pernah nggak dapat pertanyaan seputar seks dan seksualitas dari anak-anak, saya bakal jawab bahwa sering sekali saya dapat pertanyaan seputar seks dan seksualitas dari anak-anak. Dan kebetulan saya punya 3 anak dengan beda usia yang cukup jauh. Jadi juga beda jenis kelamin ya. Jadi yang tertua itu perempuan usianya 14 tahun, yang kedua perempuan umurnya 10 tahun, dan yang ketiga itu laki-laki umurnya 5 tahun. Jadi bisa dibayangkan keseruan sekaligus kerepotan saya pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar seks dan seksualitas dari anak-anak di rumah. Nah, kadang-kala saya mendapati situasi yang membuat saya juga bingung atau galau ataukah khawatir mau dijawab nggak ya nih pertanyaannya gitu. Tapi bukan berarti kemudian sebagai orang tua saya tidak berusaha untuk menjawab. Saya juga mencoba menyesuaikan jawaban dari pertanyaan mereka itu sesuai dengan usianya dan juga daya tangkap mereka terhadap hal-hal yang berbau seks dan seksualitas. Misalnya, saya kasih contoh nih kalau pertanyaan anak-anak di rumah, ketika anak saya yang paling kecil, misalnya waktu di usia 3 tahun kan masih sering mandi bareng gitu sama saya ya. Terus pas dia lihat, loh kok Ndo ini ada penis, Ina nggak punya, saya di rumah dipanggilnya Ina. Ina nggak punya, kok bisa begitu ya Nah? Kan? Kemudian juga ketika selesai mandi, Ndo nggak mau pakai baju. Dibujuk-bujuk juga nggak mau tuh pakai baju ya. Terus dia bilang, kenapa sih Ndonya harus pakai baju? Nah, di saat itu saya merasa bahwa sudah saatnya. Jadi sudah saatnya saya mengenalkan organ-organ tubuh yang ada di laki-laki, karena si Ndo jenis kelaminnya laki-laki dan saya perempuan. Dan tentu saja sebisa mungkin saya menggunakan istilah yang memang tidak akan membuat Ndo bingung. Misalnya kalau alat kelamin laki-laki ya saya bilang itu namanya penis gitu. Dan Ina karena Ina perempuan, alat kelaminnya namanya vagina. Jadi memang di rumah sudah dibiasakan untuk memakai penamaan alat kelamin yang seperti seharusnya gitu. Kemudian juga ketika Ndo nggak mau pakai baju, saya sudah mulai juga mengenalkan tentang konsep keamanan diri kan Ndo. Tentu saja pakai bahasa-bahasa yang cukup sederhana dan mudah dimengerti oleh dia. Karena harusnya ada bagian-bagian dari tubuh kita yang memang tidak boleh dilihat orang lain, apalagi disentuh. Jadi dimulai dari hal sederhana seperti itu. Nah, kalau untuk kakak-kakak, pertanyaannya lebih rumit lagi biasanya. Misalnya, Wawa yang 10 tahun itu dia tanya, Ina kenapa ya payudara aku nih lebih besar dibandingkan teman-teman di sekolah, misalnya gitu. Terus saya tanya balik, kalau menurut kakak rasanya bagaimana gitu punya payudara yang membesar? Terus dia bilang sebenarnya ya B aja. Kalau anak sekarang tuh B aja, biasa aja gitu ya. Mereka Wawa karena sering melihat adennya, kakaknya yang paling tua, kemudian juga saya merasa wajar kalau di umur dia sudah punya payudara. Tapi dia bilang juga, tapi aku kadang malu juga Ina karena teman-teman tuh belum punya payudaranya, belum tumbuh. Dan saya cuman kasih jawaban yang menurut saya
memuaskan buat dia pada saat itu ya, bahwa itu tandanya Wawa sehat. Wawa tumbuh dan berkembang sesuai usia. Sebentar lagi Wawa nih mau masuk ke usia pubertas. Tandanya salah satunya adalah payudaranya membesar dan naiknya gitu. Dan kalau di usianya Nden sih 14 tahun lebih rumit lagi, karena dia akan tanya soal kenapa sih ciuman itu enak? Kenapa ya teman-teman aku bilang, teman aku ada yang bilang tuh, aku tuh sange katanya. Kalau sange, teman-teman mungkin kalau di daerah teman-teman nggak dipakai istilah itu sakau ngentot. Sakau ngentot itu artinya ketagihan berhubungan seksual. Nah, jadi memang ketika memberikan penjelasan ke anak-anak, saya juga coba menyesuaikan dengan usianya dan juga level informasi yang diberikan juga diusahakan bisa memberikan informasi yang benar. Kayaknya gitu, Mas Jundi sharingnya. Baik. Tadi yang untuk anak usia remaja itu menarik ya, karena setidaknya ini agak lebih sulit ketimbang yang masih kecil-kecil. Ya, betul. Nah, ketika menghadapi pertanyaan dari anak yang menjelang remaja ini, dari Mbak Ren sendiri ada perasaan frustasi nggak Mbak? Atau bingung lah setidaknya? Iya, kadang sebagai saya kan posisikan sebagai orang tua ya, bukan berarti aktivis anak atau aktivis perempuan itu punya pengetahuan yang lebih dari teman-teman yang memang expert di bidang tumbuh kembang anak misalnya. Jadi saya pun seringkali mengalami kebingungan, sehingga saya bilang sama anak-anak, waduh, Ina belum tahu nih jawabannya, nanti kita belajar bareng gitu. Jadi memang saya membuka ruang ke anak-anak untuk diskusi soal seks dan seksualitas dan belajar bersama gitu. Jadi sumber informasi tidak hanya dari saya, karena ternyata di luar anak-anak bersama gengnya, lingkungan grup remajanya itu ternyata juga kadang-kadang saya dapat istilah-istilah yang saya nggak paham, karena itu baru waktu saya remaja, saya nggak pernah dapat istilah itu misalnya gitu. Jadi memang seringkali juga buat frustasi ya. Oke, jadi orang tua juga mesti update ini ya, update perkembangan bahasa yang familiar di kelompok remaja sekarang ini ya, kalau begitu. Betul. Jadi memang rupanya juga perkembangan informasi, kemudian juga pergaulan anak-anak sekarang itu memunculkan istilah-istilah yang orang tua di rumah itu nggak banyak tahu gitu. Kalau nggak sering diskusi sama mereka. Oke. Saya cuma mau menegaskan aja, berarti ketika Kak Renvi masih belum menikah, masih tinggal dengan orang tua, di keluarga tersebut masih belum familiar ya dengan pembahasan seks dan seksualitas. Tapi begitu sudah masuk membina rumah tangga, itu kemudian dinormalising. Apakah benar begitu? Ya, gitu. Oke, baik. Oke, saya kemudian beralih ke Bang Roni ini. Halo, dengan Bang Roni? Ya. Oke, Bang Roni. Saat ini kan sudah menjadi seorang ayah ya? Iya. Oke. Nah, gimana pengalamannya nih dalam membahas seks dan seksualitas di dalam keluarga? Apakah ada kesulitan atau hambatan yang pernah dihadapi sebagai ayah, terutama sebagai ayah ini? Karena pembahasan tentang seks dan seksualitas pada sebagian keluarga biasanya diberikan kepada dari ibu saja. Nah, dari Bang Roni sendiri bagaimana pengalamannya? Oke, sebelumnya selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat malam untuk yang di Amrik. Malam itu ya? Oh pagi sekarang ya? Ya. Udah pagi ya? Subuh Mas. Oh subuh. Udah ikut di room ya. Iya, Bang Jundi. Jadi saya ini baru 6 tahun pengalaman dengan berkeluarga ya, namanya berkeluarga ya. Kemudian juga 6 tahun juga itu proses yang baru, membangun relasi dengan lawan jenis gitu kan. Terus alhamdulillah juga punya anak laki-laki. Nah ini jadi poin penting ketika kita mulai punya anak itu ada komitmen bersama kita dengan pasangan, kemudian
memposisikan diri dulu, saya mengambil peran apa, kemudian Siti, istri saya, itu mengambil peran apa, sehingga kita nanti dalam proses temu kenalnya anak itu ada peran yang nggak kosong gitu, yang sudah diambil masing-masing. Nah, misalnya soal disiplin, nah ini memang khusus kita sepakati istri saya yang mengambil alih untuk itu, karena ini anak saya laki-laki gitu, supaya dia mengenali perbedaan, dia mengenali, memahami hal-hal yang harus menjadi berimbang pada posisi itu. Kemudian betul sekali proses temu kenal anak, karena laki-laki ini kan banyak hal yang menarik bagi dia. Kemudian ya syukurnya itu yang kami bangun itu keterbukaan. Jadi saya berusaha untuk tidak memposisikan diri sebagai bapak dengan anak, selalu ikut menjalani apa yang dilakukan oleh anak. Kemudian ketika pada poinnya itu adalah tidak pernah merasa bahwa sebuah informasi itu ditunda. Ketika anak bertanya, ya waktu itu saya langsung menjelaskan dengan apa yang saya punya. Yang paling utama ya memang hal-hal yang sifatnya biologis. Ketika misalnya si Air, anak saya namanya Air, itu sudah mulai bisa untuk kencing sendiri di kamar mandi, kemudian dia berlama-lama di situ. Nah itu kalau udah berlama-lama itu biasanya kita langsung saling ngeliatin. Nah saya langsung ikut ke dalam, kemudian nanya, ngapain kamu lama-lama di situ? Pada saat itulah dia dari atas sampai bawah ditanyain semua, kenapa kok ada ini, gitu. Jadi kita jelasin secara biologis memang. Jadi banyak hal yang secara biologis yang dieksplor sendiri oleh si Air, kemudian kita mencoba untuk jelasin, dan kita berusaha untuk tidak memberikan perumpamaan-perumpamaan untuk setiap penjelasan. Misalnya tentang penis, ya penis, tidak kita berikan perumpamaan apapun. Kemudian apa fungsinya kita jelasin juga. Jadi sebisa mungkin kita tetap mempertahankan hal-hal yang bersifat logis bagi anak, sehingga sejak awal dia itu sudah mulai mengenali dirinya sendiri secara logis, dan kemudian nggak terpengaruh dengan hal-hal nantinya hal-hal yang bersifat mitos. Itu sih yang kita harapkan gitu. Tapi ya belum sampai ke seperti yang Mbak Renvi tadi, udah sampai eksplorasinya, udah sampai jauh pada saat remaja. Pada saat ini memang konten-kontennya ya lebih ke hal-hal yang bersifat biologis. Oke. Tapi ada juga. Ya, Mas Roni anaknya usia berapa? Halo? 4 tahun. September ini mungkin udah 5 tahun. Oke. 4 tahun. Ya. Masalahnya belum kompleks seperti Kak Renvi ya. Tapi ada juga momen-momen misalnya ketika misalnya dia ada teman dari tetangga yang perempuan, kemudian ada perilaku dia yang abuse kayak gitu, walaupun menurut dia itu hanya bermain, tapi kita akan tarik dari proses dia itu, kemudian kita menjelaskan sedikit, baru kemudian kita biarkan lagi untuk bermain. Jadi kita mencoba untuk menjelaskannya tidak di depan teman-temannya juga, tapi kita tarik dulu dia, kemudian menjelaskan jangan terlalu begini. Ada hal-hal yang kadang kan anak-anak merasa itu hal yang biasa, menurut dia bermainnya hal yang biasa, tapi kalau kita ngelihat itu sedikit sudah mendekati abuse, kita akan tarik untuk menjelaskan dulu. Baik. Itu sih. Baik, terima kasih Bang Roni atas share pengalaman dalam membesarkan Air. Air ini nama anaknya Bang Roni yang masih usia 4 tahun ya. Ya. Kita beralih ke Kak Emi. Halo Kak Emi. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, selamat sore, menjelang sore. Juga buat Ira nih, selamat pagi. Kalau ya, di Ira, Medan sudah menjelang maghrib ini ya? Iya, benar, Mas Windi. Baik, di Jakarta masih jam 4. Iya. Oke, Kak Ira, pembicaraan tentang seks ini kan tidak sebatas untuk antara orang tua dan anak juga ya. Bisakah ini juga menjadi kegiatan di antara pasangan sendiri? Dari pengalaman Kak Emi sendiri gimana nih di rumah? Ada kesulitan nggak membahas itu dengan pasangan? Iya,
Jadi sebenarnya begini ya, kalau kita berbicara tentang kesulitan, memang saya alhamdulillah sudah 15 tahun untuk menjalani rumah tangga, dan setelah 12 tahun menikah baru dikaruniai anak. Alhamdulillah. Pastinya ketika kita berbicara tentang seks dan seksualitas dalam keluarga, ini terkait antara orang tua dengan anak. Ketika berbicara tentang keluarga, ini memiliki peran yang sangat penting sebenarnya bagi anak untuk pemahaman tentang seks yang benar. Sebagaimana kita pahami, ketika anak salah mendapatkan pendidikan seks, malah akan bisa justru kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang suatu hal yang tabu kalau kita bicara sebenarnya di dalam keluarga, berbicara tentang ini ya, kita orang mungkin menganggap ya tak pantas ini kita bicara tentang seksualitas, tabu rasanya seperti itu, karena kita melihat seksualitas itu erat sekali dengan tubuh seseorang yang sensitif, rahasia, privasi, ya, dan sama sekali tidak boleh diketahui. Tetapi ya di dalam berbicara tentang masalah antara ketika antara pasangan, ya antara suami dan istri, itu yang penting harus adanya komunikasi sebenarnya. Komunikasi yang baik antara suami dan istri, apalagi ketika berbicara tentang seksualitas. Sebenarnya ini tak ubah seperti melepas lapisan topeng ya. Kalau saya katakan itu dia berlapis-lapis untuk membicarakan yang namanya, apalagi ketika dengan anak misalnya, berbicara seksualitas itu memang kembali lagi kepada orang tuanya. Nyaman, mau membuka diri kah? Jadi kalau kita berbicara tentang keterbukaan ya, jika suatu keluarga terbiasa terbuka dengan pasangannya, maka kebiasaan itu akan terbawa ketika mereka punya anak. Termasuk juga pembicaraan soal seksualitas. Jadi sebenarnya antara orang tua, anak bisa dilakukan kaitan dalam hal komunikasi yang baik. Caranya bagaimana? Ya, ketika komunikasi itu baik, maka akan melahirkan ketika mulai dari anak sampai remaja, bagaimana moral dia itu juga menjadi baik. Jadi artinya di sini ya kualitas komunikasi orang tua, terutama juga dengan anak, itu lebih kepada percakapan dan berfokus pada pesan yang disampaikan. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang didengar, dan pesan itu dia harus dimengerti. Jadi bagaimana proses penyampaian ataupun pertukaran informasi antara orang tua, terutama peran ya antara suami dengan istri, itu juga harus memiliki landasan yang benar-benar seiring untuk bisa menyampaikan pengetahuan itu terhadap anak. Jadi misalnya begini Mas, kalau bicara tentang pengalaman saya, apakah bisa itu dilakukan? Bisa saja antara pasangan suami istri di rumah, bisa itu dilakukan. Misalnya sejak kecil, kebetulan anak saya masih 3 tahun setengah ini, perempuan Mas. Jadi misalnya apa, ketika saya memandikan anak, contoh ya, pendidikan itu minta saya sampaikan misalnya kepada anak saya, ayo kebetulan saya menyebutkan diri saya adalah bunda, yuk nak, kita bersihkan dulu ya sayang, bunda akan membersihkan dulu kotoran pup yang ada, kan seperti itu. Nah jadi artinya dia dimengerti dari sejak dia kecil. Jadi artinya bagaimana kita penuh respect sehingga anak itu merasa nyaman. Jadi setiap kali kita melakukan sampai dia suatu saat bisa dikatakan udah nyaman, dan dia juga sudah merasa dia lulus. Kalau saya membiasakan anak saya itu, alhamdulillah saat sekarang ini dia sudah paham untuk bisa mengerti mana bagian yang memang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh. Malah justru itu kami melalui berbagai media-media yang kami lakukan dengan suami. Jadi pola media yang kami lakukan dengan pola menonton, pola bermain, itu kami lakukan antara suami dan istri untuk berbagi tentang seksualitas kepada anak ya, itu terhadap anak. Begitu, Mas. Baik. Jadi kalau coba kita lihat lagi, berarti
pasangan ini harus kompak ya dalam hal ya ketika ketika membentuk anak ini mesti kompak, satu suara, lalu yang pastikan memang keduanya harus terbuka. Apakah Kak Emi tadi kan membahas tentang pentingnya komunikasi. Nah, setidaknya mungkin nanti Kak Emi di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih dari soal pengalaman di dalam keluarga. Iya. Baik. Tapi mungkin bisa begini, Mas. Ketika bicara tentang kesulitan, tadi membicarakan tentang seks dan seksualitas dengan pasangan, saya ingin menyampaikan memang ibarat rumah kosong sebenarnya. Kehidupan rumah tangga itu akan terasa sunyi sebenarnya tanpa komunikasi seksual ya antara suami dan istri. Masalah seksualitas itu sebenarnya dapat dihindari. Kalau menurut saya, apabila pasangan itu dapat membina komunikasi seksual yang baik. Jadi rahasia dari pernikahan itu sebenarnya komunikasi yang baik, kecocokan sifat, apalagi ketika kita berbicara seks, ya sikap religius kita, dan juga bagaimana kehormatan itu dia menikah secara bertahun-tahun itu kan juga panjang tidaknya itu juga berpengaruh dengan adanya komunikasi seksual suami istri dengan kepuasan pernikahan itu. Menurut saya di situ. Jadi dengan adanya komunikasi yang terbuka, terjalin dengan baik masing-masing antara suami dan istri itu saling berbagi rasa dan saling mengetahui isi hati satu sama lain. Jadi kesulitan itu akan dapat diatasi jika komunikasi itu antara suami dan istri, misalnya ketika saya ingin menyampaikan apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka. Jadi artinya pola komunikasi baik itu harus mengekspresikan apa yang memang kita inginkan ketika kita ingin berbicara bagaimana sebenarnya itu menjadi hal yang sulit sebenarnya, tapi akan bisa mudah untuk kita lakukan apabila komunikasi itu bisa kita lakukan dengan baik antara suami dengan istri. Mungkin begitu Mas Jundi. Baik, ya banyak orang bilang komunikasi itu mudah disebutkan tapi sulit untuk dilakukan ya. Tetapi kalau tidak dilakukan ya tidak akan juga terbuka komunikasi. Sepertinya mengenai komunikasi ini bisa menjadi ide di kemudian hari, bagaimana kemudian kita membangun komunikasi yang tepat, komunikasi dengan anak remaja terkait pembahasan seks dan seksualitas. Misalnya gitu, komunikasi orang tua dan remaja membahas seks dan seksualitas, bagaimana caranya, kemudian komunikasi antar pasangan, bagaimana membangun itu, apalagi kan buat pasangan yang menganggap pembahasan tentang seks dan seksualitas sesuatu yang tabu. Aduh, sulit sekali itu mungkin untuk dilakukan. Ya, sesi selanjutnya mungkin itu menjadi komunikasi menjadi salah satu sesi yang menjadi pembahasan tersendiri. Karena seingat saya ada beberapa jenis model komunikasi yang ada. Oke, saya beralih ke Kak Ira. Halo Kak Ira. Ya, halo Mas Jundi. Ya, baik. Saya biasa manggil Mbak Ira, jadi Kak Ira agak gimana ya? Apa ya, aja, terserah. Baik, Mbak Ira, ini tentang pengalaman menerapkan pendidikan seks dalam keluarga. Nah, dalam pengalaman Mbak Ira, gimana nih memulai pembicaraan atau menerapkan pendidikan seks dan seksualitas dalam keluarga? Apakah si kecil juga sering sharing nih perkembangan informasi atau pengalaman terkait seks dan seksualitas? Lalu biasanya Mbak Ira kalau membahas tentang itu sumber informasinya apa aja gitu yang jadi bahan rujukan, kasih bocoran kita biar kita bisa dapat pencerahan. Silakan Mbak Ira. Ya, terima kasih Mas Jundi. Baik, kalau saya anak saya berusia 9 tahun, namanya Allegra. Dan Allegra ini mengidentifikasi dirinya sebagai boy, laki-laki. Dia selalu bilang I'm a boy. Tetapi memang secara identitas gender
Allegra ini memilih mungkin tidak terlalu maskulin, tidak suka sport misalnya yang biasanya lambang maskulinitas gitu ya, tapi olahraga yang soft seperti karate, kemudian lebih suka seni misalnya ya, piano, biola seperti itu. Dan kalau misalnya kalau biasanya ya saya dan anak saya dan suami saya, jadi suami saya ini juga sama-sama PhD, kandidat PhD di New York gitu ya. Dan kebetulan kita berdua juga aktivis perempuan. Jadi sudah punya background atau latar belakang aktivis perempuan sejak di IAIN Jakarta. Kemudian kita bergabung di lembaga atau LSM perempuan di Jakarta. Itu memberikan banyak sumber-sumber informasi dan pengetahuan buat kita berdua untuk kemudian kita transfer. Nah, persoalannya kan adalah yang sering terjadi ada penyumbatan sumber informasi, sehingga orang tua itu tidak punya pengetahuan yang cukup dan memadai dan akurat untuk kemudian mentransfer pengetahuan itu ya, atau informasi itu ke anak-anak gitu ya. Atau misalnya kalau kita bicara keluarga, saya sedikit mau membicarakan keluarga. Kalau kita berbicara keluarga itu tidak hanya antara orang tua dengan anak ya, tapi bisa juga misalnya orang yang memilih, tadi saya lihat di chat box ada yang mengatakan child free. Boleh tidak punya anak, itu pilihan gitu, tapi kemudian kita juga bisa misalnya dengan keponakan-keponakan kita atau anak-anak angkat kita misalnya, atau menerapkan kepada anak-anak di komunitas kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk pembicaraan itu memang tidak ada diskusi formal, itu memang tidak ada di keluarga kita. Tapi biasanya yang kita lakukan adalah menjelang tidur pada saat bermain, karena Allegra ini punya hobi membaca sebelum tidur, kemudian dia mendengarkan yang disebutnya haha jokes gitu ya. Jadi joke, humor. Dia suka mendengarkan humor gitu ya. Kemudian kita berdiskusi di situ. Bangun tidur juga kita sering berdiskusi. Nah, karena bacaan saya dan suami itu tentang gender, tentang women's studies, feminism gitu ya, antropologi, kadang-kadang Allegra ini ikut juga gitu loh, ikut membaca bacaan kita gitu, ikut melihat laptop kita misalnya. Jadi secara tidak langsung ada pentransferan informasi di situ dan sering bertanya apa itu feminisme atau apa itu seksisme, misalnya seperti itu. Yang sering dia tanyakan adalah ketika penisnya itu mengalami ereksi, ada pembesaran atau mengalami ereksi. Nah, selalu bertanya kenapa penis saya itu membesar gitu loh, kenapa menegak, ada ereksi, itu kenapa? Nah, kita menjelaskan. Nah, ini yang tadi sudah dibicarakan oleh pemantik sebelumnya ya, kita tidak pernah menggunakan euphemism atau eufemisme. Ya, eufemisme itu penghalusan bahasa gitu ya. Karena apa? Karena penghalusan bahasa itu adalah bisa mengubah substansi dan mereduksi makna. Misalnya, yang sering terjadi di masyarakat kita adalah kata-kata penis itu diganti dengan burung atau mano dalam bahasa Jawa gitu ya. Nah, burung itu kalau itu kan berbeda sekali gitu ya, penis atau payudara. Payudara itu kemudian diganti menjadi gunung kembar. Nah, itu ada pereduksian makna itu, ada beberapa konsekuensi negatif ya, dan itu berbahaya. Yang pertama menurut saya adalah penyempitan makna, pereduksian makna itu kemudian tidak bisa memberikan konteks yang lebih luas gitu. Misalnya penis, apa sih fungsi penis? Tidak hanya secara medis ya, tidak secara medis, tapi juga secara politik, sosial, bahwa penis itu bisa menjadi simbol kekuasaan, bahwa penis itu bisa menjadi simbol penaklukan terhadap perempuan dan anak atau kaum rentan lainnya seperti difabel misalnya, atau mereka yang dianggap feminin. Untuk penis itu dianggap sebagai senjata untuk menaklukkan mereka yang feminin secara sosial atau memang bervagina. Gitu. Nah, itu ada simbol maskulinitas di sana, ada simbol heteronormativitas di sana. Nah, itu yang tidak kemudian dipelajari gitu. Kalau kita hanya berbicara penis, kemudian diubah menjadi burung, gitu ya. Nah, itu jadi kalau saya menyarankan lebih baik kita terus terang tidak menggunakan eufemisme, tapi menjelaskan apa adanya bahwa itu penis. Kalau kita belajar biologi, itu kita tidak akan menerima pelajaran bahwa apa itu organ tubuh bagian vital laki-laki. Bukan burung kan, tapi penis gitu loh. Nah, sebutkanlah penis dan vagina itu kepada anak sehingga dia tahu apa fungsinya secara seksual, fungsinya secara sosial, fungsinya secara politik.
Nah, kemudian kalau misalnya kita menyebutkan itu secara eufemisme, gitu ya, euphemism, ada penghalusan kata-kata, penghalusan bahasa, itu kita kemudian tidak mau mencari lebih jauh lagi pengetahuan atau sumber pengetahuan tentang itu, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ingin saya katakan adalah ada proses itu yang dinamakan dengan deseksualisasi. Deseksualisasi itu konsep yang diperkenalkan oleh seorang sosiolog dari Taiwan, itu Pei Qialan. Nah, dia menyatakan bahwa deseksualisasi, walaupun dia menggunakan dalam konteks PRT migran perempuan, gitu ya, ada proses deseksualisasi dari majikan yang perempuan agar tidak tertarik, atau suami majikan yang perempuan tidak tertarik kepada PRT-nya, PRT perempuan ini ya, migran ini. Nah, saya kemudian mengambil konteks kasus pendidikan seks dan seksualitas, gitu loh. Nah, sehingga kalau misalnya kita sudah menganggap ini tabu, kita pembicaraan tentang seks dan seksualitas itu tabu di keluarga kita sendiri atau di masyarakat, di komunitas kita, maka itu ada penghilangan identitas seksualitas kita. Nanti mungkin kita akan bahas lebih jauh apa itu seksualitas, tapi ada penghilangan identitas seksualitas kita, identitas yang ingin kita tampilkan bahwa kita itu sebagai makhluk seksual, gitu ya, sexual being, bahwa kita ini adalah sexual agent, agen seksual, gitu. Nah, kalau informasi yang saya dapatkan tadi kembali lagi itu dari buku-buku, dari teman-teman, ya, karena memang latar belakang saya dan suami adalah aktivis perempuan, dan kami juga secara akademis memang belajar tentang seks dan seksualitas, belajar tentang feminisme dan gender, jadi banyak informasi yang kita dapatkan, ya, melimpah kalau soal buku, kemudian sumber daya resource personnya juga kita punya profesor di sini yang ahli di bidangnya, teman-teman di Indonesia juga banyak yang kita bisa kontak, gitu ya, tapi memang mungkin tidak semua orang selaki kita, seberuntung kita, ya. Tapi tetap ada kesulitannya, Mas. Kesulitannya itu yaitu untuk mentransfer ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh anak, gitu ya. Dengan ini kan kompleks, persoalan yang kompleks, seks dan seksualitas itu soal gender, ada soal seks, ada soal seksualitas, perilaku seksual, gitu ya, macam-macam. Nah, ini bagaimana kemudian kita mengkomunikasi kepada anak, gitu. Nah, itu yang mungkin kita agak kesulitan, sehingga kita sering berkomunikasi. Ini seperti yang Emi bilang tadi ya, komunikasi di dalam keluarga itu sangat penting. Kalau memang kita tidak tahu jawabannya, kita jujur. Tetapi ketika anak bertanya tentang seks dan seksualitas, kita tidak boleh mengelak, tidak boleh menghindar, tidak boleh mengganti itu kemudian menjadi humor, tidak boleh mengganti itu menjadi mitos. Gitu. Kita harus memberikan pengetahuan yang akurat supaya anak-anak ini kemudian bisa menjadikan kita sebagai sumber informasi utama. Kalau saya seperti itu dulu, Mas Jundi. Terima kasih. Baik. Sebetulnya apa sih akibatnya bila kita kemudian mengarahkan pertanyaan anak tentang seksualitas menjadi sesuatu yang menjadi humor atau menjadi mitos? Iya. Ya, tadi sebenarnya saya sudah sampaikan sedikit ya soal pereduksian makna tadi, pereduksian makna dan mengubah substansi. Karena misalnya kita berbicara tentang penis dan vagina. Nah, kalau kita mengubahnya menjadi burung, itu maknanya berbeda gitu loh. Anak-anak akan mulai berfantasi membayangkan tentang burung, tidak pernah membayangkan tentang apa sih penis ini, fungsi penis ini secara bukan hanya secara seksual ya, sebagai alat atau organ tubuh laki-laki atau male gitu ya. Tetapi juga ada fungsi sosial politik di sana. Gitu yang itu tidak kemudian dipikirkan atau dipahamkan kepada anak-anak. Nah, kemudian ada proses yang saya sebut tadi, Mas, deseksualisasi, kemudian akibatnya kita tidak mau mencari informasi lebih dalam lagi, kemudian kita ikut tidak menjadikan percakapan, pembicaraan tentang seks dan seksualitas ini menjadi normal. Jadi tidak ada normalisasi. Kita menganggap ini tabu, dan ketika itu tabu, kita akan bilang kepada orang yang mau membicarakan tentang seks dan seksualitas itu sebagai orang yang liberal, kebarat-baratan, orang yang jorok misalnya, orang yang vulgar gitu ya. Nah, itu kita akan membuli orang yang berani dengan terang-terangan menunjukkan identitas seksualitasnya gitu. Seperti itu. Baik. Oke, Mbak Ira dan tiga pemantik lainnya, kita tadi di awal masih bertanya soal pengalaman masing-masing ya. Maksud memberikan pertanyaan itu adalah
kita memulai dari hal yang ringan dulu nih, tapi sepertinya sudah mulai lebih lebih menarik. Setidaknya dari keempat pemantik kita sudah mendapatkan informasi dan pengalaman bagaimana seks dan seksualitas dibicarakan di dalam keluarga. Ini penting karena kita berpikir pendidikan seks itu harus dilakukan secara formal ya. Ya mungkin dulu kita berpikir gitu, pendidikan seks itu harus dilakukan melalui jalur formal, pendidikan formal, harus ada kelas khusus. Ternyata kita bisa melakukannya sehari-hari kok kalau kita mendengar pembicaraan keempat pemantik tadi. Tanpa kita bisa melakukan sehari-hari, tanpa mengenal waktu, kita hanya butuh keterbukaan. Jadi tidak perlu merasa malu karena kita memang sedang bukan melakukan perbuatan yang salah atau dosa. Oh, udah bawa dosa nih. Untuk membuka pembicaraan tentang seks dan seksualitas. Kalau kita sudah dihinggapi dengan perasaan bersalah, ya akan tertutup. Biasanya rasa bersalah itu ketika membahas tentang pendidikan seks dan seksualitas disebabkan karena kita seperti atau seolah-olah sedang akan membicarakan sesuatu yang porno. Itu mungkin ketika kita merasa bersalah. Padahal kan kita sedang membicarakan sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan berlanjut kembali lagi ke Mbak Emi ini. Halo, Kak Emi, sudah ada? Sudah ada dari tadi. Sudah ada. Baik. Kak Emi, ya. Banyak anak yang terlibat atau menjadi pelaku kekerasan seksual di mana perilakunya didorong oleh kebiasaannya yang mengakses tayangan dan media porno lainnya. Apalagi sekarang kan mengakses internet itu menjadi hal yang mudah dilakukan oleh banyak anak ya. Melihat kasus seperti itu, bagaimana Kak Emi melihat keterkaitan antara pengetahuan dan informasi tentang seks dan seksualitas dengan perilaku kekerasan seksual? Lalu Kak Emi juga kan, Kak Emi nanti juga bisa cerita dari pengalaman penanganan kasus ya di PKPA Medan terkait kekerasan seksual yang pelakunya masih anak. Baik, gimana Kak Emi? Iya, terima kasih Mas Jundi. Jadi memang ketika kita berbicara tentang pelaku kekerasan seksual ini memang malah justru sekarang ini dari pengalaman saya dalam mendampingi kasus-kasus itu banyak justru anak sebagai pelaku kejahatan, korbannya itu juga adalah anak-anak. Nah ini memang sangat miris ya, apalagi ketika kita berbicara mengapa anak menjadi pelaku kekerasan seksual itu memang faktor utama, salah satunya adalah saat sekarang ini mudahnya untuk mengakses tayangan-tayangan video porno dan pengetahuan informasi tentang seks yang salah. Nah, itu dia penyebabnya. Nah, sehingga kenapa anak-anak itu terdorong dengan seksual itu karena dia pertama ingin tahu. Dengan dia melihat, dia ingin tahu, karena ingin ketahuannya dengan sesuatu hal itu besar, dia ingin tahu tentang seksualitas itu, sehingga membawa remaja itu berada dalam posisi sebenarnya mereka adalah posisi yang rentan. Kalau saya melihat nih sebenarnya anak-anak sebagai pelaku kejahatan seksual ini juga sebenarnya adalah korban, ya korban dari kecanggihan teknologi sehingga anak mudah untuk mengakses ya situs-situs pornografi itu sehingga mereka tergiur untuk meningkatkan rasa nafsu seksualnya dengan salah. Jadi salah mereka terlanjur sehingga menyebabkan ada kehamilan ya, banyak menimbulkan akhirnya anak-anak itu hamil di usia pranikah atau juga perilaku seksual remaja yang semakin bebas dan tidak menutup kemungkinan adanya penyakit-penyakit menular seksual sehingga juga akhirnya pengalaman saya dalam mendampingi kasus banyak anak akhirnya yang putus sekolah. Tidak bisa lagi mengakses pendidikan, sekolah tidak lagi mau menerima karena sudah terlanjur hamil. Kemudian sebenarnya kalau menurut saya ya jika dalam hal ini orang tua sebenarnya bisa mendiskusikan seks dengan anak, maka sebenarnya
ya kecenderungan untuk menindak yang namanya perilaku seksual secara bebas itu, ya, dengan tidak memadainya info, ya, info pendidikan seks dan seksualitas itu yang sebenarnya membahayakan, ya, bagi jiwa anak. Dan sebenarnya apa yang dilakukan itu tidak menutup kemungkinan juga melanggar HAM, ya. Akhirnya dia melanggar hukum dan HAM karena dia menjadi pelaku kekerasan seksual. Ini yang sangat miris saat sekarang ini saya melihat banyak sekali anak-anak yang justru harusnya dilindungi, malah justru dia juga menjadi pelaku. Jadi pengalaman saya, ya, baru-barusan ini di tahun akhir tahun 2019, dan proses penanganan itu juga dilalui di 2020, ini adalah saya selaku di PKPA sebagai pendamping anak, karena saya juga sebenarnya juga sebagai advokat, jadi saya memang lebih khusus kepada pendampingan kasus-kasus anak dan perempuan. Jadi ini kejahatan di mana dilakukan di sekolah di Kabupaten Deli Serdang, ya, ini sekolah SMK, di mana seorang anak perempuan itu secara bergilir itu diperkosa secara beramai-ramai oleh kakak kelasnya. Ironisnya, peristiwa ini dilakukan di sekolah dan di jam sekolah pada saat istirahat di sekolah. Artinya, mengapa mereka ini bisa melakukan? Ternyata dari hasil investigasi dan wawancara yang saya lakukan terhadap anak-anak, mereka menonton yang namanya video porno itu. Akses video porno itu mereka tonton malah di jam sekolah, dan kemudian di luar jam sekolah mereka melakukan, dan peristiwa yang saya lakukan itu, yang saya tangani itu malah justru dia dilakukan di sekolah dan di luar dari pantauan guru. Nah, guru di sekolah. Nah, ini jadi menurut saya dari apa yang saya sampaikan ini, sebenarnya kita melihat pendidikan seks dan seksualitas itu sebenarnya sangat penting sekali. Jadi bagaimana membuat orang itu bisa aware, ya, akan hak-haknya dan hak orang lain untuk tidak melanggar. Jadi anak-anak itu dia harus aware bahwasanya, oh, ini ketika dia bisa mendapatkan pendidikan seks yang benar, dia aware. Oh, dia tahu ini hak-haknya itu seperti apa, hak orang lain itu seperti apa. Apakah yang dia lakukan ini melanggar hukumkah sama sekali? Nah, ini sebenarnya yang saya lihat, pendidikan seks itu sebenarnya perlu dilakukan sejak dini. Jadi kenapa? Karena ketidaktahuan, ya, dari orang, terutama anak-anak saat sekarang ini tentang pendidikan seks dan seksualitas. Nah, ini yang sebenarnya sangat membahayakan. Sehingga mereka malah justru dia bisa menjadi pelaku. Karena apa tadi yang saya katakan? Karena ingin tahu, mencoba, ya kan? Nah, apalagi kecanggihan teknologi saat ini. Nah, ini yang tidak dapat terbendung. Nah, apalagi saat sekarang ini kan sangat mudah anak-anak mengakses media internet tersebut. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya, ya, pengetahuan seksual itu bukan tentang orang yang mau melakukan hubungan seks itu, tetapi bagaimana sebenarnya mereka itu bisa bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dengan hubungan seksual itu sendiri, bagaimana mereka bisa, ya, paling tidak melindungi diri sendiri, ya kan, dan kemudian bagaimana dengan mendapatkan informasi seksual yang benar itu bisa menjadi bekal sebenarnya bagi diri dia untuk memprotek diri dia, untuk meredam rasa keingintahuan itu, tapi ya keingintahuan itu yang harus dalam positif, jangan yang salah dengan menggebu-gebu tentang seks itu menjadi akhirnya anak-anak itu salah menjadi pelaku kekerasan seksual. Nah, ini banyak sekali, Mas Jundi, kasus-kasus yang saya tangani, tidak hanya kasus di Deli Serdang sebenarnya. Dan mungkin di daerah-daerah lain juga di seluruh Indonesia juga memiliki hal yang sama, ya. Kasus-kasus ini mungkin saya condong di daerah saya di Sumatera Utara. Mungkin begitu, Mas Jundi. Baik. Oke, dari penjelasan Kak Emi, setidaknya kita bisa melihat kejahatan kekerasan seksual ini terkait erat dengan minimnya pengetahuan kita tentang seks dan seksualitas. Dan kalau tadi Mbak Ira bilang, karena mempersempit makna seks dan seksualitas hanya sebatas sesuatu yang porno saja.
Oke, terima kasih Kak Emi. Kita akan beralih ke Kak Renvi. Kak Renvi, halo, sudah siap? Ya, baik. Kak Renvi, berdasarkan pengalaman dan juga melihat situasi keluarga lain, sejauh mana sebetulnya orang tua bisa diandalkan menjadi sumber informasi pendidikan seks dan seksualitas dalam keluarga bagi anak-anak? Mungkinkah orang tua dalam keluarga di Indonesia bisa menjadi sumber informasi untuk keluarganya atau untuk anak-anaknya? Kalau iya, terutama buat keluarga yang masih minim pengetahuan akan hal itu, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Ini juga nyambung dengan pertanyaan salah satu peserta di chatbox, gimana berkomunikasi dengan anak remaja tentang pendidikan seks dan orang tua, seks dan seksualitas. Halo, Renvi. Baik, jadi idealnya kan orang tua harusnya itu bisa merupakan sebuah informasi seksualitas yang paling penting ya dalam keluarga. Karena selain mereka bisa menginformasikan fakta-fakta terkait dengan seks dan seksualitas secara benar, juga sebagai penyampai nilai-nilai yang berkaitan dengan seks dan seksualitas dalam keluarga gitu. Tapi memang sayangnya banyak anak-anak termasuk remaja di sini yang tidak mendapatkan atau hanya mendapatkan sedikit sekali informasi soal seks dan seksualitas dari orang tuanya, sehingga mereka mencari informasi tersebut dari sumber lain, seperti teman-teman yang sudah sebutkan sebelumnya, bahwa anak-anak sekarang ini lebih senang, lebih suka mencari sumber informasi tentang seks dan seksualitas itu dari media, ya, termasuk internet di dalamnya, ataupun dari teman sebaya. Nah, sayangnya belum tentu informasi yang mereka dapat terkait seks dan seksualitas itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena mungkin saja informasinya hanya separuh-separuh gitu, atau hanya berdasarkan pengalaman sepihak dari si pemberi informasi. Nah, disinilah kemudian penguatan peran orang tua menjadi sangat penting sebagai sumber informasi. Termasuk di dalamnya, kalau kita bicara soal pendidikan seks dan seksualitas dalam keluarga, harus ada pembagian tugas antara orang tua. Ya. Orang tua di sini tidak hanya melulu ibu gitu, karena kebanyakan sih kalau bilang topik soal pengasuhan, ya ibu gitu yang utama. Tapi harusnya ada peran yang seimbang antara kedua orang tua, ada ayah sama ibu, mengingat ibu kan sebenarnya representasi dari figur sosok perempuan gitu dalam kehidupan sehari-hari, dan juga ayah merupakan representasi figur laki-laki dalam kehidupan. Nah, mengembangkan persepsi tentang seksualitas secara seimbang itu sangat penting. Mengembangkan persepsi tentang seksualitas secara lengkap akan membantu anak-anak berpikir positif tentang seksualitas itu sendiri. Gitu. Kalau tidak semua orang tua saat ini, selain karena tabu, mereka juga seringkali memiliki keterbatasan informasi berkaitan dengan seks dan seksualitas. Dan kalau dari pengalaman saya pribadi dan juga ngobrol dengan teman-teman yang lain, itu orang tua harus membangun kelekatan dan juga komunikasi yang baik dengan anak-anak. Ini harus dibangun dalam 1-2 hari gitu, nggak bisa dibangun dalam 1-2 hari. Jadi kelekatan dalam konsep pengasuhan itu harus dibangun sejak anak-anak masih dalam kandungan sampai dia lahir dan dewasa. Nah, kedua orang tua juga harus membuka diri, menyediakan ruang bagi anak-anak untuk dapat membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan seks dan seksualitas, bahwa ya normal aja kita bicara soal seks dan seksualitas itu seperti kita membicarakan topik-topik lain di rumah gitu. Harusnya seperti itu sih gitu. Dan kita sebagai orang tua sepertinya sudah harus mulai mendorong diri kita untuk membiasakan bicara soal seks dan seksualitas di rumah. Kemudian juga jangan malu untuk terus belajar tentang seks dan seksualitas, karena sebagai orang tua kita harus pastikan bahwa kita memiliki informasi yang benar tentang hal-hal yang ditanyakan oleh anak berkaitan dengan seks dan seksualitas. Kemudian juga
kalau dari pengalaman saya sendiri juga harus menemukan momen yang pas, kapan ya kita bisa membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan seks dan seksualitas ini. Saya rasa itu, Mas Judi. Oke, terima kasih Kak Renvi. Para peserta sekalian, ini sepertinya kita membutuhkan tambahan waktu sedikit lagi ya, karena pembahasan kita selain semakin menarik juga belum selesai, apalagi nanti akan ada setidaknya 4 orang dari peserta dengan ragam latar belakang yang akan sharing sekitar 3 menit untuk 1 orang. Jadi mungkin kita akan menambahkan waktu beberapa menit ke depan. Baik, saya lanjut ke Bang Roni. Halo Bang Roni. Ya, Bang Jundi. Oke. Kalau kita lihat ini kan, misal mengambil contoh tentang stay at home kemarin atau di masa pandemi COVID-19 kemarin itu kan memunculkan fenomena meningkatnya kehamilan nih, yang angkanya sampai 400.000 ya kalau kita baca di media-media itu. Apakah hal tersebut efek dari minimnya pengetahuan tentang perencanaan kehamilan dan pemahaman tentang kontrasepsi hingga berujung pada kehamilan yang tidak direncanakan? Apalagi kalau kita melihat dalam konstruksi gender tradisional, ada relasi tidak imbang di mana istri tidak punya kuasa membangun diskusi setara mengenai perencanaan kehamilan dengan suami. Nah, bagaimana melihat hal itu dengan mengaitkannya pada pendidikan seks dan seksualitas di dalam keluarga? Silakan Bang Roni. Oke, makasih Bang Judi. Jadi ini menjadi sangat menarik dibicarakan. Pertama, masa pandemi ini membuka mata kita, membuka refleksi kita tentang banyak hal, terutama juga terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, angka kasus yang tadi Bang Judi sampaikan itu juga sebenarnya menjadi bukti bahwa belum selesai persoalan seksualitas di Indonesia. Terutama persoalan bagaimana kemudian saya menyebutnya ini sebagai kegagalan kontrasepsi. Kenapa dibilang kegagalan kontrasepsi? Karena kontrasepsi itu dihitung hanya sebatas alat kontrasepsinya saja, tapi tidak sampai kepada pemahaman kontrasepsi. Disebut kontrasepsi itu karena ada konsepsi. Nah, maka kemudian angka kehamilan yang tinggi itu berarti menunjukkan soal bahwa pemahaman seksualitas saat ini masih bermuara di konsepsi saja, padahal seksualitas itu menjadi lebih luas kalau dipahami lebih jauh. Tidak serta-merta ketika bicara hubungan seksual itu harus sampai ke konsepsi, tapi bisa dengan variasi yang lain kalau bicara soal hubungan seksual. Kemudian juga bicara tentang kebijakan seksualitas yang ada di Indonesia juga ternyata belum terlalu mendukung. Saya ingat karena kita di PKBI itu proses yang begitu panjang untuk memasukkan pendidikan kesehatan reproduksi ke sekolah, dan itu melalui berbagai macam rintangan. Tapi kemudian beberapa inisiatif sudah muncul pendidikan kesehatan reproduksi, ada yang diintegrasikan, ada yang langsung secara muatan lokal dan berbagai macam inisiatif. Tapi kemudian ada persoalan baru yang kita sebenarnya bisa dibilang terlambat, karena dulu itu tantangan, tabu dan mitos, dan itu belum selesai sampai sekarang. Kemudian di zaman teknologi ini kemudian bertambah lagi dengan yang disebut sebagai hoax. Nah, persoalannya adalah hoax ini pun juga dikendarai oleh beberapa tokoh-tokoh akhirnya kan. Kita ingat ada kasus misalnya pejabat KPAI yang tiba-tiba melontarkan statement yang sebenarnya itu hoax. Nah, itu kan ya bayangin saja di kelas pejabat pun juga masih ada hoax yang kemudian dilontarkan secara publik. Nah, ada persoalan mendasar sebenarnya di kita. Persoalan pertama yang saya lihat tadi misalnya soal kontrasepsi itu sendiri sebagai konsep belum selesai, hanya dipublikasikan dalam bentuk kontrasepsi, alat kontrasepsi, tapi kemudian
pemahaman sendiri belum selesai juga, kemudian juga bias terkait dengan seksualitas itu apa ya. Seksualitas seolah-olah ya itu ujung-ujungnya bikin anak, padahal kan nggak serta-merta seperti itu. Nah ini kalau bilang dampak ya begini, dampaknya pandemi ini juga menjadi dampak yang bisa kita lihat secara jelas. Kemudian yang menjadi korban itu tetap aja perempuan. Ya apapun yang menjadi strateginya, misalnya kontrasepsi, tetap aja perempuan yang dikejar untuk menggunakan kontrasepsi. Kemudian ataupun kehamilan, nah yang menjadi korban kan tetap perempuan juga, yang harus periksa terus-menerus kan tentang situasi kehamilannya. Jadi ada persoalan mendasar sebenarnya terkait dengan bagaimana memahami seksualitas. Yaitu mungkin karena persoalan tabunya belum selesai, kemudian banyak mitos yang juga belum dikelirkan, ditambah lagi teknologi mempermudah penyebaran hoax. Saya pikir itu. Baik. Oke. Kita beralih ke Mbak Ira nih. Sejauh ini kan kita mulai menemui nih titik terang bahwa ternyata seks tidak sekedar hubungan seksualitas, tapi sesuatu yang sangat luas. Di balik seks sebagai aktivitas atau kegiatan seksual, terdapat banyak hal rumit, termasuk mengapa kegiatan seksual harus dilakukan dengan persetujuan, sementara pihak lain merasa itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Misal, suami mengklaim hubungan seks adalah kebutuhannya dan istri wajib selalu memenuhinya. Dalam hal itu, bagaimana pendapat Mbak Ira nih? Lalu, selain itu, bagaimana menjelaskan hubungan antara seks sebagai kegiatan seksual dengan pemahaman di baliknya? Misalnya, apa bedanya antara seks dan seksualitas? Oke, Mbak Ira, gimana? Ya, terima kasih Mas Jundi. Baik, saya mulai dari yang terakhir dulu ya, perbedaan antara seks dan seksualitas. Itu untuk lebih menjelaskan bahwa seks itu maknanya tidak tunggal. Ya, seperti anak saya Allegra, itu selalu bilang kalau kita bicara seks, dari teman-temannya di sekolah, gitu ya, dari mungkin bacaan yang dia baca di internet, kita selalu mendampingi ya Allegra kalau menggunakan internet. Itu dia mengatakan bahwa seks itu cursing word, jadi bahasa yang buruk, bad word gitu loh, sumpah serapah gitu. Nah itu satu ya, yang kemudian yang tadi Mas Jundi bilang dan para pemantik diskusi lain katakan bahwa itu terjadi penyempitan makna menjadi hubungan seksual gitu ya. Nah itu padahal sebenarnya seks itu kan jenis kelamin. Seks itu jenis kelamin maknanya, kemudian seks itu adalah perbedaan ya fisik dan fisiologis gitu antara jenis kelamin, perbedaan perempuan ataupun laki-laki misalnya atau jenis kelamin yang lain gitu. Nah, itu perbedaan fisik, kemudian fisiologis, karakteristik seksnya itu yang misalnya kalau kita bilang perempuan itu seperti misalnya anak saya juga bilang kenapa saya menggunakan diapers. Menurut dia pads apa sih dalam bahasa Indonesianya pembalut itu menurut dia itu diapers. Ya, kayak pampers gitu. Nah, kemudian saya harus menjelaskan kenapa perempuan mengalami menstruasi setiap bulannya. Apa itu menstruasi? Dia bertanya. Nah, itu saya jelaskan sejelas-jelasnya gitu ya, agar dia mengerti. Walaupun itu kompleks, saya menjelaskan dengan bahasa yang sederhana gitu, agar dia mengerti bahwa memang perempuan itu mengalami menstruasi, tetapi tidak laki-laki. Gitu. Nah, kemudian makna yang kedua, seks itu yang saya sebutkan tadi ya, perbedaan misalnya soal menstruasi, soal rahim gitu. Perempuan itu punya rahim. Nah, apakah perempuan itu mau hamil gitu ya dan melahirkan, itu adalah persoalan pilihan perempuan itu sendiri gitu, karena perempuan punya hak atas tubuhnya, kontrol atas tubuhnya untuk apakah dia mau melahirkan atau tidak, karena yang melahirkan kan perempuan. Tetapi persoalan seks dan gender ini kemudian mengalami sedikit bukan sedikit menurut saya, banyak kompleksitas dan dinamikanya beriringan dengan adanya penemuan teknologi reproduksi. Misalnya ada yang kita kenal surrogate motherhood atau peminjaman parentalan dalam tanda kutip rahim perempuan terhadap perempuan lain atau keluarga lain yang bisa melahirkan anak mereka. Gitu. Nah, kemudian ada misalnya bank sperma gitu ya. Ada kemudian bayi tabung. Ini kan kemudian semakin mengacak-ngacak konsep seks dan gender tadi gitu loh. Apakah benar seks itu kemudian
hanya hal-hal yang biologis, tapi kemudian orang bisa mengubah jenis kelamin. Nah, orang bisa menjadi transseksual, mengubah jenis kelaminnya. Orang kemudian, perempuan itu bisa menumbuhkan jenggot dan kumisnya, gitu kan, dengan suntikan hormon misalnya, atau ya ada hormon yang bisa dirangsang, yang kemudian tumbuh jenggot atau bulu-bulu dalam wajahnya. Nah, itu kemudian yang membuat konsep seks dan gender itu tidak bisa dipahami seperti kita memahami 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ketika belum ada alat-alat perkembangan reproduksi kesehatan atau teknologi reproduksi. Satu. Kemudian kalau kita berbicara tentang seksualitas, apa sih seksualitas gitu ya? Nah, seksualitas itu lebih luas daripada seks tadi gitu. Lebih luas kenapa? Karena dia mencakup kapasitas seseorang itu untuk mempunyai perasaan seksual. Perasaan seksual itu tidak hanya secara fisik ya, tapi bisa emosional. Bisa secara emosional kita menyukai orang lain, tapi tidak berhubungan seksual. Gitu loh, kita mengagumi seseorang atau kita menyukai seseorang, tapi kemudian kita bisa mengekspresikannya dengan cara yang positif. Misalnya kalau kita masih dalam remaja, masih di bawah umur, atau kita mengagumi orang, kita bisa mengekspresikan misalnya dengan puisi, dengan lagu, ya, tidak harus melakukan hubungan seksual. Gitu. Nah, seksualitas ini itu konstruksi sosial budaya, tergantung konstruksi sosial budaya dan agama. Saya bicara agama sebagai institusi ya, yang diinstitusikan oleh orang-orang, sehingga agama, kalau kita bicara agama sebagai institusi, kalau kita bicara budaya sosial, itu ada rejimnya. Nah, rejimnya itu orang-orang juga, dan kita termasuk dalam sistem dan rejim yang dilanggengkan itu, sehingga kita menginternalisasi gitu, sehari-hari, setiap hari ada proses sosialisasi, sehingga kita kemudian ikut menabuhkan misalnya ya, menabuhkan, kemudian mengatakan bahwa itu jorok, ya, seks itu adalah hubungan seksual. Padahal itu penyempitan makna gitu. Nah, seksualitas itu ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah identitas, mencakup identitas seksual dan identitas gender kita. Jadi seksual itu lebih ke misalnya berhubungan dengan apakah kita perempuan dan laki-laki, male dan female gitu ya. Nah, kemudian yang kalau identitas gender kita itu lebih berhubungan dengan maskulinitas dan feminitas, perempuan dan laki-laki, dan harapan-harapan, ekspektasi, peran-peran sosial berdasarkan gender kita, gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah praktek-praktek seksual dan perilaku seksual. Nah, ini bagian dari bahasan seksualitas, gitu. Perilaku seksual itu ada yang disebut dengan kegiatan atau aktivitas seksual. Dan kalau kita bicara soal kegiatan dan aktivitas seksual, ini juga bukan tentang hubungan seksual saja, gitu loh. Ya, jadi ada misalnya soal kita menyukai seseorang, kemudian kita ingin misalnya berpegangan tangan atau membelai-belai kepala seseorang itu karena kita suka misalnya, tapi tidak harus berhubungan seksual ya. Nah, kemudian tadi pembahasan soal consent, persetujuan. Nah, itu penting gitu ya. Consent itu penting. Ketika partner kita gitu ya, entah itu pacar, suami, istri atau siapapun partner kita yang kita mempunyai hubungan gitu ya, hubungan emosional atau hubungan seksual, hubungan itu tidak harus tidak harus misalnya menikah atau ya ada hubungan yang dimana kita saling suka sama suka, misalnya pacaran katakanlah untuk remaja milenial lebih konkret gitu ya. Nah, kemudian pada saat kita berpegangan tangan atau memeluk pasangan kita, itu kita harus bertanya apakah pasangan kita itu mau kita peluk gitu loh. Kita tidak bisa sembarangan ya kemudian memeluk pasangan kita seperti itu gitu, karena tidak ada consent. Nah, itu yang kemudian bisa dianggap menjadi bagian dari pelecehan seksual atau bagian dari kekerasan seksual gitu ya, karena ada pemaksaan. Nah, saya ingin jadi itu perilaku seksual dan perilaku seksual dan praktek-praktek seksual. Jadi tidak harus hubungan seksual ya. Jadi perilaku apapun yang berhubungan dengan seksual atau mengekspresikan seksualitas kita. Apa sih maksudnya mengekspresikan seksualitas kita? Mengekspresikan identitas kita sebagai makhluk seksual, sebagai agen seksual. Misalnya, seseorang ingin tampil cantik. Misalnya, saya ingin tampil cantik, saya menggunakan makeup atau saya tidak menggunakan makeup atau lipstick, itu adalah hak saya. Gitu. Nah, kemudian saya ingin misalnya menggunakan high heel, saya ingin berpakaian sedemikian rupa supaya tampil cantik. Itu konsep seksualitas. Ya, tapi kemudian ada norma-norma dalam masyarakat yang kemudian kalau saya menggunakan pakaian tertentu,
gitu ya, atau menggunakan makeup berlebihan gitu, itu akan dianggap memprovokasi. Nah, memprovokasi orang-orang yang kemudian boleh melakukan kekerasan terhadap saya. Nah, itu yang salah. Itu yang keliru gitu loh. Yang salah itu apa? Karena saya itu korban, bukan pelaku. Yang disalahkan adalah pelaku yang melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap saya gitu loh, atau terhadap perempuan yang dianggap memprovokasi. Karena itu bagian dari pengekspresian seksualitasnya. Nah, seperti itu. Nah, saya ingin mengangkat sedikit soal kesehatan seksual ya dari WHO. Jadi kalau kita bicara soal seksualitas, jadi ada definisi atau konsep sebenarnya yang harus kita terapkan dalam keluarga dan komunitas. Kita harus beritahukan, harus pahamkan ke diri kita dan harus kita transfer, gitu ya. Jadi agar tidak tersumbat sirkulasi pengetahuan tadi, gitu ya. Produksi dan sirkulasi pengetahuan tadi, maka kita harus bagikan, kita harus sharing. Nah, menurut WHO yang disebut dengan kesehatan seksual itu bukan hanya kesehatan secara seksual, alat-alat organ tubuh kita misalnya, atau alat seksual kita bebas dari penyakit seperti HIV/AIDS misalnya, atau penyakit seksual menular lainnya. Ya, tetapi juga kesehatan seksual itu adalah kesehatan fisik, mental, emosional, ya, dan kemudian ada prinsip-prinsip yang harus dipegang. Yang pertama adalah anti kekerasan. Tidak boleh melakukan kekerasan karena itu bukan bagian dari kesehatan seksual. Kemudian yang kedua, non-diskriminasi. Ya, non-diskriminasi atau kesetaraan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun, minoritas atau kaum difabel, itu tidak boleh melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual atau pemaksaan. Nah, pemaksaan di sini juga bukan hanya secara fisik. Kalau kita bicara paksaan ya, memaksa itu ini berhubungan dengan consent, dengan persetujuan tadi. Kita menganggap orang yang kita peluk, yang kita cium itu setuju, padahal tidak ada persetujuan karena ada paksaan misalnya, ada ancaman, dikeluarkan dari kerjaan, atau misalnya dalam konteks institusi pendidikan itu banyak terjadi senior dengan junior ya misalnya. Nah itu tidak adanya consent di situ, itu paksaan bisa menjadi ancaman, kemudian ancaman-ancaman itu bisa menjadi paksaan, bukan hanya secara fisik. Nah kemudian jadi kesehatan seksual itu penting ya, kesehatan seksual itu bukan hanya mencakup fisik tapi juga psikologis dan mental. Gitu. Nah itu non-diskriminasi, kemudian tidak adanya kekerasan. Di samping yang Mbak Emi katakan tadi, itu ada pelanggaran hak asasi manusia karena itu dijamin konstitusi, hak-hak itu dijamin konstitusi agar orang terhindar dari kekerasan. Nah sehingga kalau misalnya rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia mendapat pendidikan seks dan seksualitas, saya yakin gitu ya bahwa anak-anak muda sekarang, para orang tua sekarang itu bisa mengerti gitu loh, apa sih manfaatnya pendidikan seks dan seksualitas. Bagaimana kemudian bisa menjaga kesehatan seksual dan perkembangan seksual yang sehat. Nah, itu yang ingin saya garis bawahi Mas Judi. Baik. Oke. Panjang lebar mengenai apa itu seks dan seksualitas serta definisi-definisinya. Nah, saya beralih dulu ke Kak Emi. Halo Kak Emi. Kak Emi. Iya, halo. Iya, karena Kak Emi sudah maghrib sepertinya di Medan. Iya, saya mendahulukan ada acara juga soalnya ini izin nih ini. Baik. Gimana baik. Mas Jundi? Bisa nggak iya, saya dulu ini ya? pertanyaan terakhir Kak Emi. Baik. Iya, Mas. Ya, mengingat background Kak Emi ini kan hukum ya. Saya mau tanya dari perspektif hukum. Sejauh mana hukum kita menjadi pendukung atau sebaliknya menjadi penghambat pendidikan seks dan seksualitas dalam keluarga? Misal, kita saat ini kan membicarakan pendidikan seks dan seksualitas via daring nih, dalam jaringan internet. Apakah kemudian ini berpotensi dijerat dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Anti Pornografi? Jadi pertanyaan saya ini merujuk pada masih banyak orang yang memahami bahwa membincang tentang pendidikan seks dan seksualitas adalah sesuatu yang porno. Jadi kalau mereka sudah berasumsi begitu, kemudian mungkinkah kita dijerat dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Anti Pornografi? Gimana Kak Emi? Iya, sebelumnya makasih Mas Jundi. Mungkin ini saya izin nanti setelah ini saya agak keluar dulu, tapi nanti saya balik lagi. Ya, kebetulan ada acara di bawah. Anak saya soalnya lagi udah ini nangis di bawah. Nanti saya balik lagi ke atas. Maksudnya saya kemari ikut bergabung lagi.
Jadi berbicara sebenarnya begini ya Mas Jundi dengan teman-teman yang lain, ketika kita ada mungkin rasa ketakutan bicara tentang hukum ini menjadi penungkung atau penghambat, kan seperti itu ya dalam pendidikan seks dan seksualitas ini kaitan dalam hal undang-undang ITE dan juga pornografi. Sebenarnya kalau menurut saya ya gak usah takut deh, gak usah takut kita. Gak perlu ada rasa takut ketika kita berbicara tentang seks dan seksualitas. Sepanjang artinya apa? Sepanjang hal tersebut itu dilakukan melalui informasi yang benar, ya. Ketika bagaimana kita mau menyampaikan sesuatu hal yang baik terkait tentang pendidikan seks itu apabila tidak kita ingin sampaikan kepada pihak khalayak umum, ya. Tetapi artinya ketika kita mau melakukan informasi itu memang benar itu menjadi kekhawatiran ya, masih banyak sebenarnya secara kontroversi ya tentang undang-undang pornografi ini. Salah satunya undang-undang ini memang sebenarnya mengandung membuat kata-kata yang ambigu sebenarnya ya, tidak jelas artinya, bahkan tidak dirumuskan secara absolut ya. Misalnya kalau kita melihat ada di pasal 2 itu ya, di pasal 6 ya, di bab 2 itu tentang adanya larangan untuk menyimpan. Artinya kan dia menyimpan pornografi ya, yang tidak dibolehkan. Dan kalaupun itu ingin menyimpan dalam hal yang diberikan kewenangan itu, kalau untuk dia ke dalam dunia pendidikan, maka dia itu harus masuk kepada lembaga, kan begitu ya. Nah pertanyaannya, lembaga yang diberikan kewenangan ini siapa? Kalau ketika berbicara dalam hal konteks lembaga pelayanan, bisa itu pelayanan kesehatan atau lembaga pendidikan. Nah, di sini kan lembaga pendidikan ataupun termasuk di dalam hal di perpustakaan, laboratorium ataupun sarana pendidikan lainnya. Jadi artinya kegiatan-kegiatan ini ketika kita mau melakukan kan konteksnya ini kan di rumah misalnya kan, kita kan bicara dalam konteks keluarga sebenarnya. Ketika kita berbicara dalam konteks ini, kekhawatiran-kekhawatiran yang saya sampaikan tadi, itu nggak usah perlu takut melanggar hukum. Jadi artinya sepanjang disampaikan itu baik benar, pendidikan seks itu merupakan hal yang memang sebenarnya tabu bagi masyarakat Indonesia, beranggapan bahwasanya membicarakan seks itu mendorong anak untuk berhubungan seks. Nah itu memandang sebenarnya seksual itu sebagai hal yang vulgar ya bagi orang tua. Jadi kalau menurut saya ya, kaitan dalam hal ragu akan jeratan hukum sepanjang masih dalam koridor rasa kepatutan dan kewajaran secara normal dan kebiasaan yang ada itu tidak perlu harus ada diragukan oleh masyarakat sebenarnya. Jadi memang itu Mas, kalau menurut saya kaitan dalam hal undang-undang ITE ini kan kaitan, kalau sekarang ini kan kekhawatiran banyak menyediakan. Pengalaman saya ketika banyak kasus di mana anak menjadi korban itu digunakan kepada ini ITE ini menyebarkan pornografi itu kepada Facebook, kepada WA, disebarluaskan. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran. Mungkin nggak pahamnya masyarakat menganggap itu menjadi sebuah pelanggaran. Ya kalau disebarkan dan disampaikan dan terpublik oleh semua masyarakat, itu dia bisa dikenakan dengan undang-undang ITE. Tetapi ketika dia ingin menyampaikan pendidikan sekarang, pendidikan seks yang benar, kenapa tidak? Yang nggak usah takut. Karena itu adalah sesuatu yang memang benar, dan secara norma kita memang sebenarnya saya katakan tadi tabu, masih dianggapkan orang, tetapi itu sebenarnya satu hal yang sangat penting ya. Jadi ketika kita bicara tentang pendidikan seksualitas ini kan justru membuat orang sebenarnya aware ya, orang bisa hati-hati akan hak-haknya, hak orang lain yang tadi saya katakan, dan dia malah justru tidak akan melanggar hukum ketika dia mengetahui apa yang layak untuk di-share di dalam muatan tersebut. Yang di-share-nya itu adalah kaitan dalam hal pendidikan, bukan dalam hal menyebarluaskan pornografi dan yang lain-lain.
Mungkin begitu, Mas. Baik. Nanti saya izin, nanti saya naik lagi ke atas. Kebetulan saya izin ya, Mbak Ira dan kawan-kawan, saya naik lagi. Baik. Saya gabung. Kebetulan anak saya lagi nangis di bawah. Nanti saya naik lagi, izin. Bentar ya, izin ya, bentar. Oke, Kak Eni. Baik, terima kasih banyak ya. Oke, ya. Jadi teman-teman bisa dilihat bahwa walaupun tabu, tetapi kita tidak melanggar hukum ya. Jadi beberapa teman ini yang akan sharing nanti ini adalah orang-orang yang memang sudah melakukan pendidikan tentang seksualitas baik di kalangan remaja atau kelompok difabel. Jadi semakin lega kan, tidak akan tersandung persoalan hukum. Oke, sesi selanjutnya saya akan menghubungi di sini sesi selanjutnya kita minta sharing dari 3 menit aja satu orang. Ada Fitri Rauf, ini mewakili kelompok muda. Halo, Fitri Rauf, apakah sudah standby? Iya, Assalamualaikum. Oke, baik. Lalu ada Dorisko Kainama, ini dari Ambon. Beliau praktisi yang sudah punya program pendidikan seksualitas di kalangan remaja. Halo Pak Dorisko. Ya, halo Mas moderator. Baik. Kemudian ada Pak Yasin Ali Hadu. Beliau adalah guru tuli di SLB. Pak Yasin. Lagi aktif chatting ini di chatbox, memberikan jawaban-jawaban. Pak Yasin bisa unmute? Oke. Saya lanjut ke Mbak Asmaul Husnaini, Mbak Eni dari Komnas Perempuan. Mbak Eni, standby? Oke, kita mulai ke Fitri Rauf dulu ya. Fitri Rauf, ya sudah open mic ya. Nah, saya minta pengalaman dari Fitri Rauf mengenai pendidikan seks yang sejauh ini dialami, sejauh mana tantangannya, kesulitan-kesulitannya. Tapi sebelum menjawab itu, silakan menginformasikan kepada kami nama aslinya siapa, benarkah Fitri Rauf dan dari mana? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nur Fitri Rauf, biasa dipanggil Fitri. Saya dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Oke. Ya. Halo. Ya. Jadi mengenai pendidikan seks itu yang saya pernah dapatkan mulai dari waktu SMP dan SMA. Saat itu pelajaran mengenai seks itu pada saat itu pelajaran biologi kalau tidak salah. Guru saya itu hanya menjelaskan mengenai bagaimana cara reproduksi, bagaimana tentang kewanitaan, tentang laki-laki seperti itu. Dan waktu kuliah juga kita belajar tentang gender, LGBT, transgender seperti itu. Kemudian di lingkungan keluarga, terutama orang tua ya, diperkenalkan yang namanya dulu kan semenjak sebelum kita mengenal yang namanya ketertarikan sama laki-laki itu kan orang tua membatasi hal-hal tersebut. Misalkan kalau kita ke sekolah, kita kan selalu diantar sama orang tua, bapak ya. Orang tua membatasi kita jangan dibonceng sama laki-laki seperti itu. Kemudian pengalaman yang lain itu waktu ada ya, misalkan dalam keluarga
yang tanda kutip hamil di luar nikah, ya orang tua sempat manggil saya sebagai anak perempuan, dimasukkan ke kamar, begitu bicara sama orang tua itu bahwa hal itu enggak, bahkan bisa bikin keluarga malu seperti itu. Jadi ya orang tua hanya bilang ya seperti itu, kamu harus mampu menjaga dirimu dari hal-hal ya semacam itu, membatasi diri sama laki-laki, misalkan membatasi pergaulan seperti itu, Kak. Iya. Itu aja sih pengalaman yang ini dari lingkungan keluarga. Oh, sorry, suara saya mute tadi. Ya, terima kasih Nur Fitri Raup, kepanjangannya ya? Iya, Kak. Iya. Baik, terima kasih untuk sharingnya. Kita beralih ke Dorisko Kainama. Panggilannya siapa nih? Riko. Ya. Halo semua, Assalamualaikum. Halo. Panggilan saya Riko. Oke. Dari? Saya dari Ambon. Wah, jauh sekali. Baik, silakan sharing kepada kita sebagai orang yang sudah mempraktikkan program pendidikan seksualitas di kalangan remaja. Silakan, Kak Riko. Iya, maaf karena dari Ambon jadi sinyalnya agak ya. Maaf karena sinyal di sini agak tidak stabil. Sebelumnya perkenalkan, saya Dorisko Kainama, biasa dipanggil Riko. Saya belum menikah dan belum pernah mencoba untuk punya anak. Dan saya masih 24 tahun, saya bekerja sebagai guru sekolah minggu di Gereja Protestan Maluku. Nah, pengalaman saya dengan pendidikan seksual, sebenarnya latar belakang kami melihat realitas yang terjadi di kalangan anak-anak dan juga orang tua, yang seks itu tidak dibahas secara bertanggung jawab gitu. Anak-anak mendapat informasi seks tidak dari informasi yang baik dan benar dan tepat, tapi dari informasi yang salah. Saya pernah didatangi anak umur 4 dan 5 tahun, perempuan dan laki-laki, sambil menceritakan kisah mereka menonton film porno. Dan itu anak umur 4 tahun datangi saya tidak tahu mau buat apa gitu. Akhirnya saya berniat ya kita bikin dulu pendidikan seks. Nah, pendidikan seks yang kami buat itu pelatihan seksual. Kami buat 2 sesi, 2 hari. Jadi sesi yang pertama itu kami bahas secara seksual, secara sains. Jadi kami membahas seks secara sains. Pelatihannya itu untuk anak-anak remaja umur 12 sampai 15 tahun. Pertama kita bahas seksual secara sains, kesehatan reproduksi, kesehatan mental seksualitas anak remaja, dan seterusnya. Kemudian yang kedua baru kita bahas seksual secara teologi, dalam hal ini teologi kekristenan. Nah, mengapa teologi penting dimasukkan? Mengapa agama penting dimasukkan dalam pembahasan seks? Sederhananya gini gitu, kalau yang Kristen kita baca Kejadian 1 ayat 28 atau Kejadian 2 ayat 7, atau juga yang Muslim. Saya kebetulan juga baca Al-Quran karena saya pegiat agama juga, pegiat literasi kebinekaan. Di Al-Quran juga misalnya kalau saya salah tolong dikoreksi, ada surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat pertama tentang penciptaan. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Jadi ide dari seks ini sebenarnya ide dari Tuhan gitu. Tuhan yang membuat seks. Jadi kami menjelaskan untuk anak remaja, Tuhan yang membuat seks. Jadi dari mana kita belajar seks itu? Dari orang yang membuatnya. Dari si penciptanya. Dalam hal ini Tuhan dan konteksnya agama. Itu yang kami lakukan di kalangan remaja di sini. Sebenarnya materi-materi yang kami sampaikan juga semuanya sama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Emi, Ibu Ria, Ibu Ira, dan Bapak moderator juga gitu, dan juga Bapak Roni juga. Cuma yang kami lakukan adalah kami menyederhanakan bahasanya ke anak-anak remaja. Karena gini, waktu tantangan kami terbesar itu sebenarnya waktu pembuatan pelatihan seksual itu di materi. Setelah itu baru orang tua. Karena gini, materi untuk seksualitas di Indonesia tuh sulit sekali gitu. Di toko buku cari buku tentang pembahasan seks itu, aduh,
Dokter Boyko punya buku juga nggak ada gitu. Sudah habis stoknya entah di mana gitu. Dan pembahasan Dokter Boyke di YouTube lebih banyak pembahasan hubungan seksualnya dan kesehatan seksual. Tapi yang untuk anak-anak jarang sekali, sedikit. Akhirnya banyak materinya itu lebih banyak kami ambil dari dunia barat gitu, terutama dari Amerika Serikat, tempat Mbak Ira sekarang. Dan materinya itu kami sederhanakan dan kontekskan ke Ambon, ke Indonesia, di Indonesia kan. Okay. Lalu tujuan dari seks ini sebenarnya itu kita memberi peluang kepada anak-anak untuk mendapat informasi seksual dari secara teologi dan secara sains yang bertanggung jawab. Itu tantangan yang pertama soal materi. Tantangan kedua sebenarnya orang tua. Saya bersyukur jika orang tua saya seperti Ibu Dia, Ibu Ira, Ibu Lisa dan Pak Roni gitu. Tapi kenyataannya mayoritas orang tua kita di masyarakat itu secara pendidikan banyak yang intelektualnya masih lemah, terutama di daerah saya, komunitas saya, intelektualnya masih lemah, sehingga mereka tidak mau aktif gitu untuk membahas soal seks. Tapi ada juga yang intelektualnya bagus tapi menganggap seks itu tabu. Dan mereka tidak mau membahas seks karena dianggap ujung-ujungnya seks pornografi, berhubungan seks. Nah, untuk menjawab kekeliruan orang tua itu, setelah kami kegiatan selama 2 hari, kami refleksi dengan anak-anak remaja. Ada beberapa anak yang tulis di hasil refleksi mereka, hari ini saya belajar bahwa seks itu tidak hanya tentang hubungan badan atau tentang pornografi. Saya belajar bagaimana menghargai wanita. Saya belajar bagaimana menjaga kesehatan diri saya. Itu yang bisa saya bagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Riko. Ini praktek nyata ya yang sudah dilakukan. Kita beralih ke Pak Yasin. Apakah sudah ada? Pak Yasin? Oh. Pak Yasin sudah ada? Oke. Kalau Pak Yasin tidak ada, kita ke Mbak Heni. Mbak Heni? Mbak Heni? Baik. Teman-teman, tadi kalau kita lihat kan ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya sebagian sudah terjawab dalam presentasi para narasumber. Nah, karena kita sudah dikejar waktu, mengingat di beberapa daerah sekarang mungkin sudah masuk, bukan mungkin ya, sudah masuk maghrib. Mohon maaf jika ini ada kita tidak sampai kepada tanya jawab. Untuk selanjutnya tanya jawab bisa bisa kita lanjutkan di grup WA atau kita lanjutkan di media sosial Let's Talks. Oke, saya kembali ke para narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Kita mulai yang ada dulu deh, dari Kak Renvi, silakan. Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengingat orang tua merupakan pendidik seksualitas yang utama dalam keluarga, maka dengan kesadaran ini diharapkan keluarga bisa menjadi pusat belajar yang berkesinambungan terkait dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seks dan seksualitas dalam keluarga. Dan untuk itu saya mendorong banyak orang tua untuk membuka dirinya, kemudian juga terus belajar dan mencari informasi yang benar terkait seks dan seksualitas. Dan jangan lupa untuk mengenali jika ada pembatas komunikasi antara orang tua dan anak, sehingga tujuan dari pendidikan seks dalam keluarga itu bisa tercapai. Saya kira itu Mas Yundi. Baik. Lalu ke Bang Roni. Bang Roni gimana Bang? Closing statement-nya. Oke, kalau saya singkat saja bahwa pendidikan seksualitas itu adalah pendidikan yang hidup. Jadi dia terus-menerus berkembang. Seperti yang Mbak Ira sampaikan tadi, ada banyak perkembangan baru, termasuk juga dengan terkait teknologi. Jadi artinya setiap orang itu harus terus belajar, termasuk kita sendiri sebagai orang tua. Karena ada proses yang terus-menerus berkembang di dalam persoalan seksualitas ini. Nggak pernah ada yang saklek. Jadi sembari kita memberikan informasi, kita pun juga harus terus mempelajari, terus-menerus sesuai dengan perkembangan yang ada. Hanya diingat itu aja, karena seksualitas itu adalah pendidikan yang hidup. Terima kasih. Baik.
Kak Emi sudah bergabung? Sudah bergabung. Oke, Ya. Kak Emi, kita sampai pada closing statement. Ya. Silakan, Kak Baik, Emi. Mas Yudi. Jadi para peserta kegiatan talkshow, sebenarnya closing statement dari saya, bagi kita tidak usah takut ketika membicarakan seks dan seksualitas, dan sepanjang hal tersebut dilakukan melalui informasi yang benar. Jadi closing statement dari saya, jangan takut akan dianggap melanggar hukum jika membicarakan tentang seks dan seksualitas. Itu saja, Mas Jundi. Baik, terima kasih. Terakhir, Mbak Ira. Ya, sayang sekali ya tadi Pak Yasin tidak bisa gabung dengan kita. Padahal sebenarnya isu pendidikan seks dan seksualitas dan kekerasan seksual terhadap kaum difabel itu sangat penting. Utamanya adalah kalau dalam konteks Pak Yasin itu adalah kaum difabel tuli ya. Nah, kenapa kita menggunakan juru bahasa isyarat di sini? Karena kita ingin membuat acara kita itu menjadi inklusif, gitu ya, menjadi inklusif buat semua orang. Jadi meskipun ada kelompok difabel tuli, tapi kemudian mereka juga bisa mengakses informasi, gitu, informasi dan pengetahuan yang tersumbat bukan hanya karena tabu yang pertama, tapi juga mereka tidak bisa mengakses informasi yang memang tidak menyediakan juru bahasa isyarat, gitu ya. Itu yang penting digarisbawahi. Dan karena apa? Karena kelompok difabel ini itu mengalami kerentanan berlipat ganda, gitu ya. Bukan hanya sebagai perempuan dan anak misalnya, gitu ya, tapi juga sebagai difabel. Nah, bayangkan kalau misalnya terjadi kekerasan terhadap perempuan yang difabel, misalnya kaum tuli, nah itu akan seperti apa proses hukumnya? Itu akan menjadi semakin sulit gitu. Nah, itu yang harus saya pikir kita bangun ya, kesadaran awareness tentang itu. Nah, kemudian yang kedua, saya pikir tadi para pemantik juga sudah menjelaskan bahwa ini bukan proses yang ketika kita mendengarkan talk show ini, gitu ya, ikut talk show ini kemudian selesai, enggak gitu. Itu proses yang panjang, terus menerus gitu loh. Sebagaimana proses pertabuan itu proses yang puluhan tahun, ratusan tahun itu ya, itu melalui proses sosialisasi, sehingga untuk membuka, untuk open minded, untuk buka mindset, mengubah perilaku itu juga butuh waktu yang panjang dan keterbukaan kita. Dan harus diingat, saya mengingatkan sekali lagi adalah misalnya anti kekerasan, prinsip kita anti kekerasan, ya, toleransi, inklusivitas, yang itu yang harus dijaga gitu ya, non diskriminasi. Nah, itu yang harus dijaga, dan keinginan untuk belajar terus-menerus dan tidak kemudian menabukan itu. Kita membuka gitu ya, penabuhan itu. Nah, terakhir adalah soal penghapusan kekerasan terhadap kekerasan seksual nih. Ini yang paling penting. Dalam RUU penghapusan kekerasan seksual yang sayangnya sudah dicabut dari prolegnas ya, prioritas prolegnas 2020 oleh DPR, itu ada soal tanggung jawab memberikan akses informasi termasuk pendidikan seks dan seksualitas ini. Itu harusnya ada tanggung jawab negara. Negara itu pemerintah, pusat dan pemerintah daerah. Sayangnya negara abai. Gitu ya, tidak ada pendidikan seks dan seksualitas yang dilakukan oleh negara, baik itu secara formal ataupun informal. Sehingga peran keluarga dan komunitas sangat penting. Gitu ya, mengambil alih peran negara yang abai, yang tidak mau bertanggung jawab, gitu ya. Nah, itu satu penghapusan kekerasan seksual itu caranya adalah dengan pencegahan. Nah, pencegahan itu dilakukan dengan informasi, menyebarkan informasi, diseminasi informasi, mencari pengetahuan dan pendidikan. Jadi saya yakin kita sama-sama setelah ini sama-sama mencari sumber-sumber informasi yang valid dan sama-sama tetap mau sharing ya. Gitu. Ini ruang terbuka untuk kita saling sharing. Terima kasih Mas, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Ira, Kak Emi, Kak Renvi dan Bang Roni dan juga peserta lainnya. Teman-teman, perlu saya informasikan rencananya nanti tanggal 23 Agustus itu adalah pertemuan selanjutnya, seri kedua dengan tema pendidikan seks dan seksualitas, pelajaran dan pengalaman lintas budaya. Mungkin kita akan menghadirkan 3 narasumber dari 3 negara yang berbeda, insya Allah ya. Kita akan melihat apakah dari perbedaan negara pendidikan seks dan seksualitas sejauh mana sih perbedaannya. Oke, untuk itu agar tidak ketinggalan informasi, silakan follow media sosial Let's Talks. Dari saya cukupkan. Ini kita sudah molor 30 menit, pas 17.30 menit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.